Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abdurrahman Kamil Hakim Muhammad dan teman saya. Bagus Tio Nugroho. Di sini kami akan melakukan presentasi dari tugas penerapan algoritma Artificial Neural Networks pada load balancing. Yang pertama, pengertian dari load balancing sendiri yaitu eh, teknik untuk mendistribusikan beban kerja secara merata ke beberapa server, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian untuk tujuannya meningkatkan throughput, mengurangi respon time, mencegah kemacetan, serta load balancing juga berguna untuk mencegah overload dan untuk meningkatkan kualitas layanan server. Kemudian artificial neural networks. Nah, artificial network sendiri itu model komputasi yang terinspirasi dari kerja sistem kerja otak manusia yang terdiri dari neuron buatan yang saling terhubung. Juga di sini terdapat karakteristik dari ANN atau Artificial Neural Networks, yaitu non-linearitas, ya, yang artinya mampu memodelkan hubungan kompleks dalam data. Kemudian ada adaptabilitas, bobot dapat diperbarui melalui pembelajaran, serta fault tolerance, yaitu toleran terhadap noise dan data tidak lengkap. Kemudian untuk peran dari ANN atau Artificial Neural Networks, yang pertama di sini terdapat memprediksi dari beban server berdasarkan data historis, kemudian mengklasifikasikan jenis permintaan untuk routing yang efisien serta beradaptasi dengan perubahan trafik secara real time. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari ANN ini, kelebihannya sendiri yang pertama yaitu memiliki kemampuan belajar dari data besar. ANN efektif dalam memproses dan belajar dari data dalam jumlah besar. Yang kedua, akurasi tinggi. Nah, ANN mampu menghasilkan prediksi yang akurat setelah pelatihan yang memadai. Yang ketiga, fleksibilitas dapat digunakan untuk berbagai jenis data dan masalah. Yang keempat, kemampuan generalisasi mampu membuat prediksi pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Yang kelima, otomatisasi proses kompleks, yang berarti ANN dapat mengotomatisasi tugas-tugas yang kompleks dan berulang. Scroll. Yang kedua, yang kekurangan dari ANN sendiri itu proses pelatihan yang lama dan membutuhkan waktu pelatihan yang signifikan, terutama untuk jaringan besar. Dan yang kedua, ketergantungan pada data, kinerja sangat bergantung pada kualitas dan kuantitas data pelatihan. Yang ketiga, kurangnya in- interpretabilitas, yaitu ANN sulit untuk memahami bagaimana ANN membuat keputusan tertentu. Yang keempat, komputasi yang kompleks memerlukan sumber daya komputasi yang besar untuk pelatihan dan in- inferensi. Selanjutnya, di ketiga, penggunaan algoritma. Yang pertama, arsitektur yang digunakan. Arsitektur sistem yang diusulkan dalam jurnal ini terdiri dari tiga komponen utama yang terintegrasi. Yang pertama, Propagation Network atau BPN, yang digunakan untuk menghitung beban virtual machine atau VM secara optimasi. Di backpropagation di BPN ini memiliki struktur jaringan. Yang pertama ada A, lapisan input yang tugasnya untuk menerima parameter VM, atau jumlah prosesor, MIPS, dan bandwidth. Yang kedua ada lapisan tersembunyi, untuk menggunakan fungsi aktivitas sigmoid biner, sesuai dengan persamaan 9 seperti di bawah. Fx sama dengan satu bagi buka kurung satu plus E. Yang ketiga ada lapisan output untuk menghasilkan nilai beban VM. Yang kedua dilatih dengan faktor momentum N untuk mempercepat konvergensi. Scroll. Eh, Nah, ini ada berdasarkan dengan di persamaan 7 dan 8. Nah, untuk poin yang selanjutnya, improved k-means, algoritma yang digunakan dari ANN ini mengelompokkan VM ke dalam dua klaster, underload untuk C1 dan overload untuk C2 berdasarkan beban yang dihitung BPN.
Yang kedua, menggunakan pendekatan jarak minimum ke pusat klaster. Algoritma yang ketiga ada Particle Swarm Optimization atau PSO. Nah, PSO ini menjadwalkan tugas ke VM underloaded untuk menyeimbangkan beban. Di PSO ini memiliki parameter kunci. Yang pertama, inertia weights untuk menyeimbangkan eksplorasi global dan lokal. Yang kedua, kognitif dan sosial koefisien. Ya, ini dipertegas dengan persamaan nomor 24 dan 25. Nah, masih. Nah, langkah-langkah ANN untuk load balancing. Nah, yang pertama ada pengumpulan data, yaitu untuk mengumpulkan data historis terkait performa server dan traffic. Data ini akan menjadi input untuk melatih ANN. Yang kedua, pemrosesan data untuk membersihkan data dari nilai yang hilang atau anomali, normalisasi atau standarisasi fitur agar ANN dapat belajar dengan efektif. Misal skala 0 sampai 1. Nah, bagi data menjadi set pelatihan, validasi dan pengujian. Yang ketiga, pelatihan model ANN. Eh, Scroll. Nah, pelatihan model ANN ini menggunakan data training untuk melatih ANN dan untuk menentukan fungsi loss, misalnya cross entropy untuk klasifikasi dan gunakan ada lagi yaitu menggunakan algoritma optimasi seperti ADAM atau SGD, lalu lakukan EPOT sehingga model konvergen. Yang keempat, evaluasi model, uji ANN dengan data testing yang belum pernah dilihat, eh, eval- evaluasi akurasi prediksi load balancing, dan perbaiki model jika performa belum memuaskan. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk contoh penerapannya di sini kami memberikan contoh pada layanan streaming aplikasi Netflix dan YouTube. Ya, di mana layanan tersebut itu menggunakan ANN atau Artificial Neural Networks dalam sistem load balancing. Untuk setiap harinya, pada case setiap harinya, platform ini harus menangani jutaan bahkan miliaran permintaan video dari pengguna di seluruh media dengan beban traffic yang sangat dinamis tentunya. Agar menjaga para pengguna tetap mendapatkan pengalaman menonton tanpa buffering, sistem perlu secara cerdas mendistribusikan permintaan ke berbagai server, yaitu Content Delivery Network yang tersebar secara geografis. Nah, ANN di sini menganalisis data historis seperti pola akses penggunaan, atau akses pengguna, lokasi, dan kondisi beban server untuk memprediksi lonjakan trafik dan menentukan server mana yang paling optimal untuk menangani permintaan saat itu. Dengan kemampuan mempelajari pola kompleks dan beradaptasi secara real time, ANN memungkinkan sistem load balancing secara prediktif, adaptif, sehingga menjadi kualitas streaming tetap lancar tanpa buffering meski beban traffic berubah drastis. Kemudian di sini untuk implementasi dari ANN, ini outputnya saya akan menjelaskan kodenya terlebih dahulu. Untuk yang pertama di sini melakukan import library-library yang dibutuhkan seperti sklearn, NumPy, Pandas, dan lain-lain. Kemudian di sini terdapat data-data yaitu untuk simulasi data VM yang disiapkan dalam bentuk array berisi informasi seperti jumlah core, kemudian MIPS dan bandwidth yang disiapkan juga label eh, beban aktual untuk pelatihan model. Nah, kemudian di sini ada scalar min max dan skill untuk normalisasi data. Data yang dinormalisasikan ke skala 0 sampai 1. Kemudian di sini juga ada dilakukan mana lagi ya? Ini dilakukan pelatihan ANN, di mana ANN dibuat dengan satu hidden layar untuk mempelajari hubungan antara parameter VM dan beban kerjanya. Kemudian juga model dilatih menggunakan SGD, SGD Learning, sehingga bisa memprediksi beban VM baru. Kemudian, oh di sini ada juga prediksi untuk VM-nya atau prediksi beban VM-nya. Jadi setelah model dilatih, data VM dimasukkan dan diprediksi nilai bebannya.
Nilai ini menentukan apakah VM termasuk ringan atau berat. Kemudian di sini juga terdapat clustering untuk memisah-misahkan data, di mana di sini menggunakan underload serta overload. Kemudian untuk kelas dan def di sini digunakan untuk distribusi tugas dengan partikel PSO. eh di mana PSO ini digunakan untuk mencari solusi penjadwalan tugas ke VM ringan secara optimal. Setiap partikel dalam PSO mewakili solusi penjadwalan serta algoritma yang berjalan dalam beberapa iterasi untuk mendapatkan distribusi tugas terbaik berdasarkan hasil perizian N. Kemudian untuk outputnya seperti yang ada di atas, di mana di sini akan tampil dari prediksi beban VM, kemudian ada juga tampil underload VM serta overloadnya, serta juga tampil penjawatan tugas yang dilakukan oleh PSO. Mungkin itu saja dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.